Selamat siang Mitra Buana dan saudara pendengar, salam jumpa dalam acara live dialog interaktif Halo DPRD dari 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Saya Rara Anggita. Halo DPRD untuk edisi hari ini Sabtu 23 Oktober 2021 akan membahas tema mengenai Sumpah Pemuda sebagai momentum persatuan untuk bangkit dari pandemi bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dan untuk siang hari ini hadir bersama kami yang pertama ada anggota Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bapak Haji Mukafi Fadli SAG ST. Kemudian yang kedua, anggota Komisi D Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bapak Bondan S. Bomo Aji SOS MM. Sementara yang ketiga, anggota Komisi E Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bapak Insinyur Joko Purnomo MH. Sementara nanti akan bergabung juga bersama kami anggota Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Provinsi Jawa Tengah, Ibu Ayuning Sekar Suci Bebas MIB MA. Mitra Buana dan saudara pendengar, Anda dapat bergabung bersama kami melalui line SMS dan juga WhatsApp di 082 133 950 947. Sekali lagi line SMS dan juga WhatsApp bisa ikut bergabung di 082 133 950 947. Sementara Anda juga bisa menyimak Halo DPRD hari ini melalui live streaming kami di buanaasrisragen.co.id. Baik Mitra Buana dan pendengar, sebelum kita menuju ke tema kita, Rarakan sapa dulu beberapa narasumber yang sudah hadir kali ini ya. Selamat siang Bapak-bapak narasumber. Selamat siang Mbak Rara. Iya, terima kasih kehadirannya nih. Yang pertama ada anggota Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bapak Haji Mukafi Fadli SAG ST. Apa kabar Pak Mukafi? Kabar baik, semangat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada anggota Komisi D Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bapak Bondan S. Bomo Aji SOS MM. Selamat siang ya, Pak Mbak, Bondan. siang, Mbak. Ya, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Nah, yang ini nih, yang ketiga, anggota Komisi E Bidang Kesejahteraan Rakyat yang sudah lama tidak mampir ke studio. Bapak Insinyur Joko Purnomo MH, apa kabar? Selamat siang, Mbak. Sehat ya Pak ya? Sekaligus pendengar Radio Buana Asri Sragen. Iya. Alhamdulillah hari ini berkesempatan lagi ke Buana Asri. Setelah sekian tahun. Baik, tema kita Bapak-bapak narasumber yaitu mengenai Sumpah Pemuda sebagai momentum persatuan untuk bangkit dari pandemi. Dan yang namanya bulan Oktober adalah bulannya pemuda begitu ya, dimana kita peringati nanti di tanggal 28 Oktober ini ada Hari Sumpah Pemuda. Dan sementara terkait dengan tema kita, Rara ingin ke Komisi E ya, yang membidangi tentang pemuda ya Pak ya. Nah, ini bagaimana ini Pak Joko? Terima kasih Mbak. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini. Sebetulnya jadwal saya juga tidak di sini. Oh nyata. Jadwal saya di Radio Swiba nanti siang. Tapi hari ini saya diekspor ke sini. Nah, untuk bersama-sama dengan Pak Mukafi dan Pak Bondan sekaligus Mbak Ayu yang nanti akan bergabung. Ya, kita tahu 28 November adalah Hari Sumpah Pemuda. Nah, Oktober Hari Sumpah Pemuda. Nah, harapannya pemuda punya peran yang strategis dan potensial yang besar sehingga diperlukan adanya pengembangan secara terencana, terarah, terpadu dan berkelanjutan. Menurut hemat kami ada 3 peran aktif pemuda, baik peran aktif dalam arti yang pertama kekuatan moral, yang kedua sebagai kontrol sosial dan yang ketiga sebagai agen perubahan. 3 hal inilah yang harus kita dorong agar peran pemuda di dalam mengisi kemerdekaan ini betul-betul dapat dirasakan oleh seluruh komponen masyarakat. Harapannya begitu. Lalu di masa pandemi ini seperti apa ini Pak? Di masa pandemi ini sebetulnya peran pemuda di dalam membantu program pemerintah untuk memutus mata rantai COVID-19 ini hampir di setiap kabupaten kota, di setiap desa, tim Jogotongo, ini keterlibatan teman-teman pemuda-pemudi ini cukup
menonjol sekali. Hanya memang tidak terekspos secara eksplisit bahwa itu adalah kegiatan kepemudaan. Tapi secara personal keterlibatan pemuda-pemudi di Jawa Tengah di dalam membantu penanggulangan COVID-19 cukup kita rasakan di wilayah kita masing-masing. Cukup ikut berperan juga ya Pak Cukup ya? ikut berperan. Iya. Terima kasih Pak Joko. Pak Mukafi, monggo silakan nambahkan. Iya, menambah yang disampaikan oleh Pak Joko, ini senior saya ini. Jadi ada moral force ya, kekuatan moral yang itu penting bagi pemuda kita dalam menumbuh kembangkan aspek etik dan moralitas, kemudian dalam dimensi semua kehidupan kepemudaan, kemudian memperkuat iman dan takwa. Nah, saya lebih cenderung untuk mensoroti sisi kontroversi pemuda juga. Jadi ada di istilah psikologi itu delinkuensi pemuda, jadi kenakalan remaja, kenakalan pemuda itu tentu ini kan imbas dari era demokratisasi yang luar biasa ini ya, euforia ini. Jadi memang di sisi lain ada istilah psikologi juga, itu jiwa individu itu positif, jiwa massa itu negatif. Itu Gustav Le Bon, salah satu bapak psikologi internasional itu, yang mengartikan bahwa ketika anak pemuda itu sendirian dia akan positif, tapi ketika sudah berkumpul sisi negatifnya juga muncul. Nah, itu problem yang kita hadapi di beberapa daerah ya, Sragen, Karanganyar, Wonogiri. Meskipun dasolenya, idealnya pemuda itu ya harus menumbuh kembangkan aspek moral, kemudian iman dan takwa. Tetapi seiring kemajuan zaman, memang sisi negatif ini menjadi tugas besar kita, jadi tugas bersama pemerintah daerah, kemudian kami para di masyarakat ini, agar bagaimana pemuda itu terjaga idealismenya. Jadi apalagi ada ungkapan dari Bung Karno itu, berikan saya 10 pemuda untuk mengguncang dunia. Ini kan tentu harus benar-benar bisa relevan dengan situasi hari ini. Sekali lagi saya ingin mengatakan memang ini tugas berat kita untuk bagaimana pemuda ini benar-benar menjadi harapan negara, bukan sekedar harapan pemudi, Mbak. Pemuda itu. Jadi benar-benar biar bisa menjaga. Yang terakhir tentang sebagai agen perubahan, Mbak. Pemuda itu agen of change. Jadi ketika menjadi agen perubahan pada banyak sisi seni budaya, pendidikan kewirausahaan, kepemimpinan, leadership dan lain-lain, memang benar-benar kita harapkan peran pemuda ini sineprok dan berjalan dengan situasi sekarang ini. Begitu, Mbak. Ini cukup menarik tadi ya yang diungkapkan oleh Bapak psikologi. Kalau sendiri ini positif. Kalau rame-rame kebanyakan nanti bisa menjadi negatif. Begitu ya. Nah, kalau sekarang untuk menjadi kreatif biasanya kan mesti rame-rame. Ini bagaimana nih Pak? Iya, ini memang Bapak psikologi kita itu menyoroti bahwa sesungguhnya keinginan jiwa pemuda yang individu itu memang luar biasa baik. Mereka akan berharap ingin menjadi orang yang sukses, tetapi ketika berkumpul masif ya kita tidak bisa pungkiri lah, hari-hari ini di Sragen lah banyak balapan motor liar, banyak orang gelut antar kampung itu, duel antar ormas, OKP dan lain-lain itu. Nah tentu itu jiwa negatif yang terkumpul dari jiwa massa yang banyak. Meskipun jiwa massa yang terkumpul banyak juga banyak positifnya juga. Mereka juga akan senang berorganisasi di Karang Taruna, di kelompok-kelompok ormas OKP, itu juga banyak yang positif. Tetapi jangan sampai kita terlalu berharap kepada pemuda tanpa pemerintah daerah dan semua masyarakat itu benar-benar berjalan seiring dengan apa yang dimaui pemuda. Jangan sampai jiwa massa mereka nanti malah negatif kalau kita tidak bisa menjembatani kehendak pemuda itu. Maksudnya gitu. Begitu, Mbak. Iya. Lalu bagaimana cara membentenginya, Pak? Biar yang banyak tadi yang kumpul tadi bisa menjadi positif begitu. Iya. Tadi saya sampaikan awal adalah moral force. Jadi memang fondasi akidah itu juga penting. Jadi siapapun agamanya apapun itu memang didikan dari awal untuk tingkat keagamaan seorang itu sangat menunjang. Jadi akidah itu dari awal itu sudah terjaga. Saya pernah diskusi dengan para ulama, pendeta, para FKUB ya, Forum Komunikasi Umat Beragama. Saknaka-nakale cah nom itu ketika pondasi agamanya sudah kuat, pada titik nadir nakalnya dia akan kembali menjadi baik gitu. Nah artinya kembali lagi yaitu siapapun mereka, agama pun apapun, sepanjang didikan agamanya terjaga baik, lingkungan sosialnya baik, mesti akan kembali menjadi orang yang baik. Apalagi punya jiwa kewirausahaan. Apa mulai saya punya sahabat-sahabat elok ini
Mas Bondan ini adalah tokoh persilatan di Wonogiri, beliau Pak Joko nggih pasti bisa mengarahkan. Mereka-mereka adalah orang-orang menjadi teladan di daerahnya masing-masing. Begitu Mbak. Iya ya, jadi kalau kita bisa memberikan teladan begitu tentunya lebih baik ya daripada kita ngajarin lewat ngomong begitu atau perkataan. Jadi lebih baik kita menjadi contoh secara konkret, kita lakukan tindakan secara nyata biar nanti pemuda juga akan mengikuti begitu ya. Monggo Pak, menambahkan. Dan di antara kita bertiga yang paling muda adalah Mas Bondan. Oh gitu ya, wah ini pas banget berarti ya temanya Asli Pak. pemuda itu. Nah ini gilirannya Pak Bondan juga nih untuk Rara menanyakannya ini. Bagaimana Pak Bondan menanggapi ini Pak? Oke, matur nuwun Mbak. Ini untuk yang saya hormati Mas Joko, Kang Mas Joko, oleh Kang Mas Mukafi. Luar biasa sekali ini pembahasannya tentang Sumpah Pemuda. Gitu. Tentunya kalau Sumpah Pemuda ini atau kepemudaan ini selalu menjadi bahasa yang sangat menarik untuk kita perbincangkan. Tapi apakah ini menjadi hanya sekedar bahasa kiasan atau bahasa real di tengah masyarakat kita? Ini yang kadang kita pertanyakan. Walaupun sebenarnya memang sebuah kepemudaan ini adalah representatif tentang the future of nation. Artinya ya negara ini masa depannya di anak muda. Gitu, Betul. Artinya kalau kita melihat pemudaan seperti apa psikologis dia sekarang ini yang akan tentunya harus menjadi acuan dari pembangunan jangka panjang negara kita ini. Artinya apa? Karena kalau pembangunan jangka panjang mungkin 20-30 tahun yang akan datang itu yang ngurusin negara kita anak-anak muda sekarang. Nah ini yang jadi masalah untuk kita bersama. Saya pikir memang dari dulu selalu didengungkan kata muda itu yang seperti apa. Cuma kan secara konotasi memang sebetulnya pemikirannya sebetulnya Mbak. Bagaimana pemikiran kepemudaan ini tadi sudah mulai mau terlibat untuk membangun bangsanya. Kita lihat saja setiap pergeseran pergerakan mulai dari Rengas Dengklok zamannya Pak Karno itu juga kepemudaan juga yang turun, Sumpah Pemuda itu pemuda juga yang turun. Kemudian di eranya reformasi itu anak muda juga yang turun. Jadi semuanya kepemudaan terus yang selalu turun untuk mewarnai bangsa dan negara kita ini. Demo-demo ya sing gayeng nek cah nom ngono kuwi. Masalah apa? Nek mbah-mbah sing demo ra gayeng, Mbak. Yang gayengnya tetap cah nom-nom gitu loh. Ini kan memang realitanya kan seperti itu gitu yang terjadi di masyarakat kita. Jadi apa yang menjadi barometer di tengah-tengah kepemudaan ini akan menjadi barometer untuk situasi kondisi bangsa kita ke depan. Jadi sing lagi saiki didolani cah nom-nom apa gitu loh. Jadi mungkin kita kalau sekarang anak muda sukanya main TikTok nanti kan perlu kita bikin menteri per TikTokan ya nggak apa-apa Mbak gitu loh. Jadinya kan karena memang kenyataannya seperti itu gitu. Ini jadi ini kacamata objektif yang memang harus kita bangun. Karena apa? Karena anak-anak muda kita sekarang khususnya yang masih usia kepala belas-belasan nanti dia nanti akan beranjak kepala 20 beranjak kepala 30 ini nanti yang akan memainkan peranan di negara kita intinya atas ngoten. Ya, ini kalau pemuda yang tadi agent of change gitu ya, terkadang memang bila dikaitkan dengan yang namanya pemuda, kadang masih gerusa-gerusu begitu ya Pak ya. Ini butuh kedewasaan. Bagaimana ini Pak untuk menyikapi hal tersebut Pak? Gerusa-gerusu ya anak muda ya. Sebenarnya enggak seperti itu Mbak ya. Gitu. Kalau kita melihat itu kepemudaan ini lebih condongnya adalah di zaman yang sekarang. Karena begini loh, kemarin sama hari ini dicampur akan berbeda hari ini dengan besok. Misalnya kalau kita bicara misalnya apa itu mungkin yang lebih senior melihat dengan pengalaman dan melihat dengan hari ini, nah nanti digunakan untuk di depan. Sama yang melihat hari ini melihat ke depan dan itu digunakan untuk ke depan ini akan lain. Maka dari itu brand awareness dari kepemudaan sekarang ini akan berbeda dengan yang punya pengalaman yang lebih lampau. Makanya ini penting sekali ketika kita menanamkan pemahaman sejarah terhadap anak-anak muda sekarang ini. Jangan sampai mereka itu terlalu milenial yang akhirnya tidak gagas iki mbiyen sejarahnya kepiye seperti itu. Nah, ini yang jadi masalah untuk kepemudaan kita. Padahal mereka yang akan menjadi masa depan bangsa dan negara kita ini. Lupa sejarah begitu. Nah, lupa dengan sejarahnya. Sebenarnya bukan lupa sejarah, karena tidak ada yang memberitahu. Tidak ada yang mengingatkan, tidak ada yang memberitahu, tidak ada yang menanamkan. Nah, ini lebih bahaya lagi. Karena apa zaman sekarang ini keran kepemudaan ini pemuda kita ini punya akses yang mungkin non sewu bari basane. Saya pun nama ponakan saya yang kelas 6 SD pinter dia dalam IT gitu loh. Nah ini apalagi yang lebih senior lagi wis mesti luwih ngakoni meneh lah. Mereka iki ya to, apa jenenge kuwi bullshit lah. Saiki apa jenenge cah kelas 6 SD iso buka IP ya, Mbak ngono to. IP anu apa jenenge kuwi
Iku lho sing dikunci-kunci nang internet iso buka. Termasuk hari ini materi kepemudaan ya kita mengakui bahwa Mas Bondan lebih memahami daripada kami yang sudah tua-tua kan. Tapi saya juga kalah lagi sama yang lebih muda lagi, Mbak gitu. Iya. Nah, yang ngeri lagi gitu artinya di setiap jenjang apa ya istilahnya jenjang usia ini harus kita perhatikan. Dan kita harus sadar bahwa revolusi industri kita ini sangat cepat. Revolusi pergerakan industri ini sangat cepat. Karena kan kita sama-sama sepakat bahwa revolusi industri itu adalah revolusi yang merubah zaman. Zamannya malah kecepatan. Kita ingat tahun 2002 ini bayangnya jenenge tahun 2000-an ini bayangnya jenenge HP iso ngirim SMS wis medeni nih Mbak. Barang gepeng iso ngirim layang gumun kita dulu sekarang itu. Saya kira gur ngirim layang, Mbak. Ngebel video call bisa sekarang. Ini kan zamannya sudah sangat berubah dibandingkan dengan masa-masa itu. Betul. Pas zamannya Mas Joko Purnomo nulis surat cinta aja nih Mas Joko nganggo surat. Masih nulis gitu ya. Surat. Ngirim. Nah, ngono kuwi ya to, zaman pus intercom ya to. Tapi ya to. Nah, zaman saya udah enggak kenal brik-brikan Mbak. Mana zamannya Mas Joko dhisik ngorong-ngorong kabel ya to. Itu masih bagus. Omplong kemudian pakai senar itu kan. Iya benar ya. Dan memang mungkin ini ya lebih ke mindsetnya untuk menjadi untuk menjadi pemuda ini. Jadi bukan usia yang muda, tapi bagaimana cara berpikir kita biar bisa mengikuti perkembangan zaman. Begitu ya Pak? Ya, karena gini Mbak, apa itu namanya? Saya gini. Apakah orang berusia 70 tahun bisa disebut muda? Bisa. Yo sing selama dek iki iso kira-kira anggere patokane dek iki iso nganggo Android ya to, dek iki iso dolanan iso dolanan TikTokan ngono berarti walaupun dia usianya 70 tapi dia itu masih muda, Mbak. Masih bisa mengikuti. Pengertian muda bagi saya itu menurut saya adalah bagaimana ketika mau mengikuti perkembangan apa itu namanya revolusi industri dan revolusi zaman yang ada saat ini. Karena orang akan sampai titik jenuh, Mbak. Enggak mungkin enggak. Betul. Mengaku saya ngetutne sing nom-nom saya jenuh anu ya apa meneh saya sing senior mesti kok saya zaman iki enek dolanan apa meneh iki model-model apa meneh ngono saya males ngetutne. Lah itu nanti di situ eranya akan berubah, zamannya akan berubah. Cara berpikirnya pun akan berubah intine ngono. Iya. Dan kadang yang kita temui bersama ini kalau pemuda ini biasanya di awal itu mereka bersemangat. Tapi ketika mereka menemui tantangan yang cukup berat, akhirnya mereka akan ya wis lah ganti yang lain apa-apa gitu ya. Jadi mudah untuk patah semangat begitu. Bagaimana ini Pak Bondan yang agen muda ya Pak ya? Muda juga nih. Ini bagaimana? Ini memang topiknya Mas Bondan pemuda. Nah ini berarti ketiban sampur Pak ya? Saya dulu temen bapaknya sekarang jadi temen anaknya kan. Iya. Saya punya foto menarik kemarin sama Mas Joko Purnomo ini gitu. Dikirimi fotonya Mas Joko sama ayah saya. Singgo jejer waktu di DPR Kabupaten Mas Joko Majan itu. Singgo ngadeg bareng kunjungan waktu kemarin itu kunjungan kerja gitu. Neng warungnya terus ayo foto bareng Mas tak jejer nih fotonya bapakku fotoku gitu. Ini yang namanya regenerasi, Mbak. Regenerasi. Jadi sebenarnya kalau memang kita mau negara ini ke depan maju yang dibangun pemudanya. Nah seperti yang jenengan tadi bilang, masuk gerudak-geruduk semangat awal ngelokro neng buri loh. Nah, ya. Bukan seperti itu ya, kalau pemudanya seperti itu negara kita hancur. Harusnya kan ini yang kita tanamkan ke mereka tentang caranya berorganisasi, makanya ada organisasi-organisasi kepemudaan. Pertanyaan kita organisasi-organisasi kepemudaan gue ki terbina apa tidak? Gitu pertanyaan kita. Ojo-ojo organisasi pemuda ini ngajari gelutokan ya mumet kita. Harusnya kan mereka mengajari seni kepemimpinan, seni kenegaraan, pemahaman terhadap 4 pilar ini kan semua harus ditanamkan di generasi-generasi muda kita melalui organisasi-organisasi dan ormas-ormas kepemudaan ini semua. Bagaimana caranya menjadi pemimpin, bagaimana keberaniannya mengambil sikap, bagaimana caranya untuk berbicara di umum. Ini ditanamkan di mereka, makanya yaitu urusannya dinas kepemudaannya nanti ya gitu. Nanti harapan kita dinas kepemudaan ini benar-benar berperan bahwasanya pemuda adalah aset bangsa kita. Nah pemuda ini masalahnya saiki istilah wong milenial generasi micin kabeh ya repot, Mbak. Nah ini kan harusnya itu mereka punya generasi yang benar-benar still form the act of change seperti yang disampaikan Mas Mukafi tadi, act of change yang kepiye? Ngerubah sing piye Pak, agennya itu agen ngerubah sing piye, ngerubah bubrah ya repot gitu loh. Nah ini kan ini yang jadi masalah kita. Makanya harapan kita dengan teman-teman media seperti ini bisa memberikan penyemangat generasi muda kita, kasih mereka itu motivasi.
jangan pernah takut salah, ya kan banyak sekali tuh kata-kata pergerakan untuk anak muda. Mumpung masih muda, jangan takut salah, lakoni wae, salah bener lakoni ngono. Iya, tapi jangan salah diterjemahni ya apa-apa digabrus aja repot. Iya, salah terus kita nggak bener-bener. Jangan takut sama salah terus. Ya baik, terima kasih Pak Bondan. Nah ini berbicara mengenai pelatihan ya, ini kayaknya bidangnya Pak Joko nih. Bagaimana Pak Joko mengenai tadi yang diungkapkan sama Pak Bondan nih? Ya, terima kasih Mbak. Jadi betul ini di antara narasumber hari ini yang paling muda Pak Bondan. Kalau pertanyaan kepada penjenengan Mas Bondan ya wajar saja kan gitu loh. Terkait dengan masalah kepemudaan ini kan tanggung jawab tidak hanya di tingkatan provinsi tapi juga ada di tingkatan kabupaten kota. Nah, kebetulan di tingkatan provinsi Dinas Kepemudaan dan Pariwisata untuk pariwisatanya ada di komisinya Mas Mukafi, untuk kepemudaan di komisi saya. Nah, apakah ada kerjasama atau pelatihan sejauh ini terhadap kepemudaan? Perlu kami sampaikan ada beberapa program kegiatan kepemudaan di Jawa Tengah tahun 2021. Nah, yang pertama adalah kegiatan pengembangan kepedulian dan kepelupuran pemuda atau disingkat PKKP untuk tahun 2021 ini akan merekrut sebanyak atau sekitar 200 orang pemuda yang nantinya akan ditempatkan di 14 kabupaten, khususnya di daerah yang tingkat kemiskinannya tinggi atau kabupaten miskin. Kemudian juga ada kegiatan kewirausahaan pemuda yang berbasis klaster, dan ini akan dilaksanakan dengan target sebanyak 1.000 orang. Ini sebanyak 1.000 orang. Monggo Mbak Ayu. Adapun kewirausahaan pemuda berbasis klaster dengan peserta sebanyak 20 kelompok dan masing-masing sejumlah 5 orang. Ini ada beberapa kegiatan yang sudah kita putuskan di APBD kita di 2021 untuk sektor kepemudaan. Nah, kewirausahaan ini antara lain ada beberapa kegiatan kewirausahaan pemuda berbasis klaster, pelatihan bidang barbershop, ada bidang batik, ada bidang bengkel, ada kuliner, ada pengolahan limbah, ada salon kecantikan dan lain-lain yang nanti akan disesuaikan pembidangan ini dengan peserta yang direkrut oleh dinas yang terkait. Nah, kemudian kegiatan pelatihan peningkatan manajemen berbasis ekonomi kepemudaan bagi pemuda sebanyak 100 orang dari unsur organisasi kepemudaan. Ini dalam taraf melakukan pelatihan sekaligus pembinaan terhadap pemuda-pemuda yang sudah masuk di dalam organisasi-organisasi kepemudaan. Itu diantaranya yang ada di 2021. Harapannya juga di tingkat kabupaten kota yang juga ada tupoksi kaitannya dengan kepemudaan ini juga ada intervensi dari APBD kabupaten untuk membantu memberdayakan peran pemuda di tengah-tengah masyarakat. Paling tidak bisa membantu mensukseskan program-program pemerintah sebagai tangan panjang daripada tokoh-tokoh pemuda yang ada di wilayah masing-masing. Saya kira itu, Mbak. Ini programnya masih berjalan saat ini ya Pak ya? Program yang saya sampaikan tadi sebetulnya sudah berjalan beberapa tahun. Oh gitu. Nah, kemudian yang saya sampaikan tadi adalah program di tahun depan 2021. Nah, kegiatan itu baru saja APBD kita, Badan Anggaran kemarin sudah melakukan pembahasan, kemudian juga melibatkan komisi. Ada beberapa kegiatan kepemudaan yang mendapatkan porsi anggaran yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, mudah-mudahan kalau ini memang berhasil dengan baik, ya tidak menutup kemungkinan di tahun berikutnya baik volume jumlah maupun kelompoknya bisa kita tambah. Pasti akan ada evaluasi setiap ada program kegiatan yang mendapatkan porsi anggaran dari APBD. Ya, terima kasih Pak Joko. Nah, apa kabar? Selamat datang Ibu Ayu. Ya.
Ya, terima kasih Mbak Rara. Alhamdulillah sehat pokoknya. Anggota Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Provinsi Jawa Tengah, Ibu Ayu Sekar Suci, bebas MIBMA. Ibu Ayu, nih Rara langsung nodong nih pertanyaannya nih. Ini sama seperti Mas Bondan. Iya, masih Duta muda juga. pemudanya DPRD Mas Bondan sama Mbak Ayu. Oh gitu ya. Waduh, saya sudah bukan muda lagi nih. Umurnya sudah mulai menanjak apa ya kalau bukan pemuda. Umur boleh bertambah, umur boleh semakin tua, tetapi Jiwanya jiwanya ya, Pak. kan tetap muda. Muda, betul. Nah, Bu Ayu, tema kita adalah Sumpah Pemuda sebagai momentum persatuan untuk bangkit dari pandemi. Nah, bagaimana ini pandangan dari Komisi A, Ibu? Ini kalau pandangan sebagai Komisi A apa sebagai Ayuni Sekar Suci pribadi, Mbak? Nanti yang Bu Beda Ayu. ini ya. Ya. Jadi memang kalau bisa dikatakan yang namanya pemuda itu kan apa ya, ibaratnya fleksibel dengan keadaan dan juga situasi. Dan kalau sementara ini kita kan sudah menghadapi COVID-19 ini kan sudah berapa tahun ya Mbak? 1,5 tahun, hampir 2 tahun malahan. Jadi memang kalau di mana-mana yang namanya pemuda itu kan sebutannya agent of change. Betul. Gitu kan, agen perubahan lah katanya. Kalau saya melihatnya memang namanya pemuda ini kan lebih fleksibel dengan segala situasi dan kondisi. Nah, di masa pemulihan pandemi ini memang pemuda ini diharapkan tentunya lebih adaptif terhadap segala situasi dan kondisi. Seperti contohnya semisal sekarang ini kan sudah mulai apa ya, kegiatan sudah mulai ada, perekonomian juga sudah mulai menggeliat kan, seperti itu. Jadi harapannya pemuda-pemuda dimanapun berada tentunya pertama, kalau pandangan saya selama masa pandemi, pemulihan pandemi seperti ini, mereka tentunya harus menjadi garda terdepan untuk saling mengingatkan kepada lingkungan dan masyarakat untuk tetap sesuai dengan protokoler kesehatan tentunya, karena harapannya sih tidak ada gelombang ketiga ya. Tetapi kan kita namanya virus tidak tahu kapan datangnya, kita juga tidak kenal mutasinya seperti apa. Tetapi kan ini kita meskipun sudah Jawa Tengah sudah cukup luar biasa, PPKM level tingkat 4 pun sudah tidak ada, tetapi kan kita tetap harus waspada. Nah, yang kedua mungkin berkaitan dengan perekonomian ya. Kalau di Jawa Tengah ini kan sebenarnya UMKM-nya cukup banyak sekali. Nah, mungkin kalau jumlahnya saya tidak begitu detail, tidak begitu paham jumlah UMKM-nya. Tetapi kan ini juga cukup banyak di wilayah Jawa Tengah. Tentunya kalau pemuda yang saya sampaikan tadi, karena mungkin lebih adaptif dan lebih fleksibel terhadap situasi dan lebih apa ya, ketika menerima hal baru itu pasti lebih cepat. Nah, sedangkan sekarang ini kan teknologi juga semakin canggih. Betul. Nah, sebenarnya ketika masa pandemi kemarin kesempatan bagi mereka juga tidak berleha-leha di rumah, tetapi saatnya kita belajar. Memprediksi apa sih sebenarnya nanti ketika selesai pandemi kesempatan kita ke depan itu apa? Ya salah satunya kan mungkin teknologi. Jadi mungkin bisa juga mempelajari teknologi, nanti bisa memberikan pelatihan-pelatihan kepada UMKM tentunya, karena kan sekarang marketplace ini kan menjadi salah satu fasilitas yang cukup luar biasa untuk memasarkan produk-produk UMKM, tidak hanya di Jawa Tengah, tetapi bisa sampai ke luar negeri pun, bisa sampai keluar provinsi. Jadi karena pemuda ini yang lebih ibaratnya cepat terhadap kecanggihan teknologi, seharusnya sudah mulai untuk belajar. Karena saya punya pengalaman satu, ini bukan bidang teknologi sebenarnya. Nah, tetapi ada satu pengalaman saya, kebetulan anak saya itu kan kalau belajar di rumah
itu kan selalu nunggu saya untuk mengerjakan tugas. Tetapi itu memang mungkin salah satu langkah kita juga untuk memberikan wawasan kepada para ibu-ibu dan juga mungkin tentunya nanti berefek pada keluarga. Iya, memangnya harus bersama sebenarnya, tidak hanya ibu Betul. saja. Bapak Iya, juga. ya tentu. Oh iya pasti. Jadi harus bersama gitu ya di sini ya. Pasti. Baik, terima kasih Bu Kalau Ayu. nggak bersama nggak jadi, Mbak. Tara nggak mau menanggapi itu. Kalau nggak bersama nggak ada generasi penerus bangsa ya, Oh Pak. gitu ya. Maksudnya begitu. Iya, siap-siap. Baik, bahasannya cukup menarik ya Bapak-bapak dan juga Ibu. Kita akan jeda dulu sebentar, nanti kita lanjutkan lagi bahasan kita untuk hari ini. Mitra Boni dan pendengar, jangan sampai bergeser, tetap bersama kami di live dialog interaktif Halo DPRD bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah dari 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi. Ya Mitra Bone dan Saudara pendengar, Anda masih menyimak live dialog interaktif Halo DPRD dari 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen untuk hari ini dengan tema Sumpah Pemuda sebagai Momentum Persatuan untuk Bangkit dari Pandemi bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah. Anda dapat bergabung bersama kami hari ini melalui line SMS dan juga WhatsApp di 082 133 950 947 dan juga bisa menyimak Halo DPRD hari ini melalui live streaming kami di buanaasrisragen.co.id. Baik, kita lanjutkan bahasan kita Bapak Ibu narasumber ya. Seperti kita ketahui sejak penyebaran virus COVID-19 masuk ke Indonesia begitu ya. Ini banyak sektor terdampak sehingga menyebabkan ketidakstabilan ekonomi, kemudian banyak pengangguran juga dan juga transmisi pendidikan untuk beradaptasi sehingga harus tetap berjalan. Nah, ini untuk tahun ini, di tahun 2021, Kemenpora itu mengajak pemuda Indonesia untuk meneruskan komitmen pada bangsa dengan tema besar yaitu Bersatu, Bangkit, dan Tumbuh. Monggo, ini bagaimana ini pandangannya nih? Ke Pak Joko, Pak Mukafi? Monggo. Ya, terima kasih. Jadi saya masih tergelitik dengan banyak yang disampaikan sahabat-sahabat tadi ya tentang konteks pemuda yang ada yang memaknai itu ada durasi usianya atau pemuda dalam konteks jiwa mudanya tadi. Iya. Tentu memang kalau kata Roma Irama kan masa muda itu masa yang berapi-api. Oh gitu ya. Jadi yang penggemar Roma nih, yang Pak. maunya menang sendiri, Iya. walau salah tak mau peduli kan itu. Jadi ketika bicara pemuda ya memang ada ambivalensi, ada dua sisi ya. Satu sisi memang pemuda itu betul menjadi generasi penerus kita ke depan. Tapi pada saat yang sama memang kita dihadapkan pada hal yang pelik ya. Tadi di awal saya sampaikan tentang integritas, moralitas dan lain-lain yang tentu itu harus selaras dengan jiwa muda itu sendiri. Nah, di situasi pandemi ini memang ini mengharu biru semua kondisi problem yang ada di Dapil 6 ini tentu dan nasional tentu. Nah, peran pemuda adalah bagaimana mensinergiskan situasi ini menjadi ada kreasi-kreasi dari pemuda itu sendiri. Kalau hari ini kita disuguhi ada apa itu startup atau unicorn lah yang sebesar Gojek, padahal Tokopedia dan lain-lain tentu itu juga beranjak dan berawal dari ketokohan pemuda-pemuda itu. Nah, artinya memang hidup ini pilihan. Kalau pemuda ini dari muda memang igle-igle sak geleme nakal berlebihan ya tadi istilahnya delinkuensi itu gitu. Maka tentu harapan kesuksesan itu ya memang jauh panggang dari api. Tapi kalau pemuda itu diawali dari ya nakal-nakal kecil gitu, gelut itu biasalah muda-muda kita. Tetapi kalau pada akhirnya mereka menyadari bahwa hidup itu pilihan dan sukses itu diraih memang harus dengan kerja keras ya, maka pemuda akan melaju dan sesuai harapan orang-orang tua kita. Nah, di tengah pandemi ini tentu butuh kreasi yang banyak dari pemuda-pemuda kita hari-hari ini. Jadi bagaimana berkreasi, makanya pemerintah kan sekarang ada Kementerian Ekonomi Kreatif itu dan kreatif itu selalu identik dengan para pemuda kita di dunia wisata, dunia wirausaha dan lain-lain. Apalagi ini banyak contoh pengusaha sukses semua ini ada Mas Bundan, Mbak Ayu ini. Saya aja dari
teman-teman Mbak pergerakan. Saya hari-hari ini paling dengan teman-teman becak, motor, kemudian pedagang kaki lima yang sering kami diskusikan hari-hari ini. Nah, sekali lagi memang butuh kreativitas dari pemuda-pemuda kita itu untuk bagaimana menghadapi situasi pandemi ini. Jangankan pemuda, orang tua kita atau orang tuanya pemuda itu, mereka pun juga kalang kabut. Tetapi justru di pemuda-pemuda lah kita berharap mereka punya daya kreasi yang tinggi sehingga bagaimana bisa mengantisipasi pandemi yang segera berubah menjadi endemi ini menjadi sesuatu yang mengasah kreativitas pemuda sehingga menemukan bentuk jati diri pemuda itu sendiri, bagaimana berkarya, bagaimana berdaya guna, nah sehingga benar-benar bisa bermanfaat, Mbak. Begitu. Enggak. Pak Joko menambahkan? Iya, Mbak Rara, jadi begini. Dalam pandemi COVID yang hampir sudah 2 tahun ya, ini sebetulnya kita bisa lihat selama ini semua elemen dan stakeholder itu sudah bersinergi dalam penanganan dan penanggulangan pandemi COVID-19. Termasuk di dalamnya adalah pemuda seperti yang saya sampaikan tadi. Sebetulnya bentuk konkretnya apa sih pemuda di dalam ikut membantu penanganan dan penanggulangan COVID? Bisa kita lihat sebetulnya ada beberapa pemuda atau kelompok pemuda baik secara individu maupun organisasi ikut mengawal dan membantu pemerintah daerah baik secara individu maupun organisasi kepemudaan baik secara terlibat secara langsung maupun tidak langsung di dalam penanganan dan penanggulangan pandemi COVID-19. Kemudian juga kita lihat ikut mengkampanyekan atau sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung lewat berbagai media sosial dengan mempraktekkan gerakan 3M termasuk gerakan pemerintah untuk program vaksinasi. Kemudian juga ada kolaborasi, sinergitas dan kerjasama pemuda atau organisasi pemuda dengan tim Satgas COVID atau tim pemerintah daerah yang bertugas menangani COVID dalam penanganan dan penanggulangan pandemi 19. Termasuk juga kita lihat ada beberapa aksi nyata dalam kegiatan sosial, memanfaatkan media sosial sebagai kampanye dan gerakan untuk penanganan dan penanggulangan COVID dan berbagai bentuk-bentuk kegiatan. Inilah yang harus kita apresiasi, baik oleh pemerintah maupun pengambil kebijakan bahwa ada peran pemuda di dalam penanggulangan dan pencegahan penyebaran COVID-19 di era pandemi ini. Nah, keberadaan pemuda itu harus kita lihat secara real, ada di tengah-tengah kita. Nah, kalau sudah kita lihat, tentunya harus ada kebijakan pemerintah lewat program prioritas yang kemudian dapat memberdayakan keberadaan pemuda itu. Jangan kemudian kita biarkan. Saya khawatir seperti yang tadi Mbak Rara sampaikan, kadang-kadang candom itu dalam tanda kutip ceklean, sudah berbuat kebaikan, tetapi tidak ada apresiasi terhadap mereka. Aku ki wis berbuat seperti ini, mengorbankan waktu, mengorbankan pikiran, bahkan kadang mengorbankan sisi finansial. Ning kok tidak ada yang memperhatikan saya. Ya wis tak meneng wae. Jangan sampai terjadi seperti itu. Maka pengambil kebijakan, pemerintah daerah, pemerintah pusat harus melihat keberadaan pemuda ini untuk kemudian dilakukan pemberian program prioritas untuk pemuda itu biar bisa berdaya saing di tengah-tengah masyarakat. Berarti pemberian reward begitu ya Pak? Iya, jangan hanya punishment. Kalau punishment didahulukan, rewardnya tidak segera dikeluarkan kan gitu loh. Reward berikan kepada pemuda yang memang telah memberikan dharma baktinya kepada bangsa dan negara. Gitu ya, terima kasih. Monggo Bu Ayu tambahan? Ya Mbak Rara, mungkin kalau saya ya hanya menambahkan sedikit saja. Jadi kalau misalnya berbicara kaitannya pemuda, itu kan sebenarnya kita kalau lihat dari demografi Indonesia maupun Jawa Tengah, itu kan saat ini para pemuda itu cukup banyak jumlahnya. Jadi ada generasi generasi Y, generasi milenial, generasi Z, itu memang saat ini usia-usia produktif itu di Jawa Tengah maupun di Indonesia ini cukup luar biasa banyaknya. Nah, jadi kan ketika memang sebenarnya kan
ibaratnya ini sangat luar biasa ketika mereka para pemuda-pemudi itu tergerak hatinya untuk bergandengan tangan gotong royong dalam pemulihan masa pandemi ini. Sebenarnya kalau itu ada kesadaran, sebenarnya sangat luar biasa sekali pergerakannya. Tetapi di satu sisi, kalau saya melihat ini juga bisa menjadi sebuah ancaman. Sebuah ancamannya seperti ini. Kondisi Indonesia saat, tidak hanya Indonesia mungkin, tapi kita berbicara Indonesia dan Jawa Tengah, ketika di masa pandemi ini kan semuanya ibaratnya menurun drastis lah semuanya. Nah, sedangkan mereka yang namanya dengan ketergantungan terhadap internet, ketergantungan terhadap teknologi itu kan cukup luar biasa. Nah, seperti saya kemarin sempat bertanya di Kabupaten Sragen juga, ada seorang bapak-bapak dan anak muda. Mereka berdua sama-sama tiap hari melihat medsos. Yang pertama itu bapak-bapaknya paling hanya 1 jam 1 hari, tapi beliau melihat medsos. Ketika saya tanya yang lebih muda, mungkin bisa 3-4 jam dalam 1 hari. Artinya ketergantungan terhadap teknologi, terhadap media sosial, terhadap internet itu kan cukup tinggi kalau untuk anak muda. Mungkin saya dengan Pak Joko juga beda, banyakan Pak Joko maksudnya. Nah, sedangkan di dalam internet itu kan informasi yang benar ataupun yang tidak benar itu kan juga cukup banyak. Nah, mungkin hoaxnya mungkin bisa lebih banyak daripada berita yang betul gitu. Nah, ini kan juga ketika anak muda yang mungkin ibaratnya kecintaan terhadap tanah air, wawasan kebangsaannya yang juga minimalis lah ibaratnya, itu kan ya juga bahaya bagi mereka semuanya. Apalagi kalau keadaan kondisi perekonomian segala sesuatunya di Jawa Tengah, di Indonesia ini menurun, akhirnya kan pasti banyak mungkin oknum-oknum yang ibaratnya mengirimkan isu-isu yang negatif. Nah, ini kan juga perlu menjadi perhatian bagi kita semua, karena menurut saya pemuda ini ya bisa menjadi luar biasa ketika gerakannya positif, tetapi ketika gerakannya negatif ya juga dampaknya ya juga cukup besar terhadap negara kita. Jadi ini mungkin bisa menjadi salah satu perhatian juga bagi pemerintah untuk yang berkaitan dengan kalau bahasanya di internet itu proxy war ya. Ya itu, jadi ibaratnya bentengnya pemuda lah gitu. Nah, yang kedua tadi yang saya sebenarnya ada sepakat dan tidak sepakatnya dengan apa yang disampaikan tadi Pak Joko kaitannya reward. Nah, kalau saya sebenarnya ya sepakat untuk reward tersebut, tetapi yang harus dipahami di pemikiran pemuda itu jangan apa-apa selalu ada reward. Nah, kalau saya secara pribadi, karena jadi pemuda itu ketika memikirkan mencintai bangsanya tentu ada rasa pengabdiannya. Nah, itu ya juga tentu harus ditanamkan kepada para pemuda. Jangan apa-apa selalu ya mengerjakan, membantu A, membantu B, pokoknya harus ada imbalannya dulu baru mau. Nah, itu kan ya plus minusnya lah. Reward itu penting, reward itu perlu, karena akhirnya mereka kembali menyemangati diri mereka, karena wah saya dapat ini, saya dapat itu. Tetapi yang harus ditanam kembali, jangan melulu harus ada rewardnya. Rasa pengabdiannya itu tidak harus. Sepakat reward tapi sepakat door prize. Kalau ibu-ibu seneng Pak itu. Termasuk saya, kalau dapat door prize ya seneng. Betul, ya. Tapi kan harus ada rasa pengabdian gitu. Itu aja Mbak Rara. Iya. Mungkin yang dimaksudkan Pak Joko tadi adalah penghargaan, maksudnya apresiasi begitu Pak Joko ya, bukan dalam bentuk materi mungkin ya, tapi kan ketika kita melakukan suatu kebaikan terus ada yang bilang, wah terima kasih ya, wah bagus ya, begitu kan salah satu semangat juga untuk yang kaum muda gitu ya Bu. Ya betul. Baik, terima kasih. Ada ke Pak Bondan nih, gimana nih?
Pertanyaannya siapa ketua RT yang masih muda? Oh gitu. Aduh. Sampai kaget nih Rara. Ya. Jadi begini tadi kalau tidak salah ya nggak salah loh tadi. Intinya, kalau nggak salah berarti kan benar. Iya, karena kan termasuk pemudanya DPRD provinsi katanya. Berarti nek semua kabeh. Iya. Ya, masalah pemuda kaitan dengan COVID. Pemuda dan COVID begini Mbak. Pemuda itu hubungannya dengan COVID pasti banyak sekali karena COVID ini kan sangat menghantam perekonomian negara kita. Kita itu kemarin menurun di angka 6% misalnya, 6% kita pertumbuhan ekonominya. Sekarang sudah naik. Nah, ini naiknya kan karena dihitung dari penurunannya kemarin. Artinya pasti itu berdampak sangat signifikan lah. Masalah lapangan pekerjaan, perekonomian, teman-teman UMKM, ini mesti juga terjadi penurunan. Dan memang di situ peran pemuda yang harus sangat berperan lah untuk ke depan kebangkitan perekonomian kita pasca pandemi ini nanti. Ya kita berharap bersama-sama dari program vaksin pemerintah yang sudah mencapai di atas 60-70% ini, harapan kita pandemi ini segera berakhir. Setelah pandemi berubah menjadi endemi. Nah ini kreativitasan kemudaan ini sangat penting karena kita harus menyadari bahwa zamannya sekarang ini kan masuk ke era 4.0. Artinya generasi 4.0 ini itu pasti yang paling banyak berperan adalah anak-anak muda. Karena memang senengannya ngutak-utak internet tadi, walaupun muda tidak dengan umur, Mbak. Seperti Kang Mas saya ini, Mas Joko ini, walaupun senior, tapi beliau ini masih 17 tahun. Kenapa? Karena setiap tadi sama Mbak Ayu aja lebih banyak Mas Joko kalau mainan internet gitu. Jadi masih update itu loh Mbak, jadi Mbak. Cek gaul gitu loh, si update gitu. Artinya itu sama, artinya misalnya begini, sekarang itu hampir banyak sekali sektor-sektor perekonomian yang diambil alih oleh dunia 4.0 ini. Kenapa saya bilang 4.0? Dunia digital, dunia internet ini sudah banyak yang mengambil alih. Terutama dengan dampak adanya pandemi kemarin itu arep moron yang toko males. Saya kira belanja apa-apa kudu online. Arep moron mangane manja saiki, moron yang warungnya gah njaluke GoFood dan ngono kuwi. Ini yang terjadi di kita sekarang seperti itu. Akhirnya ini merupakan peluang yang sangat besar untuk generasi muda untuk mulai ikut terlibat di ruang gerak itu. Karena dilawan pun percuma. Ini sudah zamannya. Ojo kaget nek munculnya kayak Amerika saiki apa jeneng ngirim orang nganggo Gojek nganggo drone saiki. Ngirim panganan drone dikirim tekan gone langsung ketemu bayarnya nganggo HP tok ngono baru terus kembali. Ini mungkin akan terjadi era-era 5.0 nanti ke depan ketika AI itu sudah merambah, artificial intelligence itu sudah merambah ke negara kita, ini anak-anak muda ini jadi tantangan. Makanya ke depan ini tentunya PR generasi muda ini untuk mulai menyiapkan dirinya untuk mulai bertempur di bisnis yang di dunia yang berbeda. Dan tentunya ini pun harapan kita untuk pemerintah daerah, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan juga pemerintah daerah kabupaten untuk siap dengan itu. Jadi kita sudah tidak bisa pakai cara-cara konvensional lagi. Karena cara-cara konvensional kita ya seperti itulah, kita tahu apa itu namanya trias politika, ada eksekutif, legislatif, yudikatif, dan dengan program seperti itu mungkin pun nanti apa itu namanya ada revolusi parlemen dan depannya itu yang dimana parlemen ini juga sudah modern, kita semua serba digital. Kenapa saya berpikir seperti itu? Karena kalau memang pola pikirnya nanti itu sudah di lapangannya sudah serba digital, kalau kita dari pemerintahnya sendiri juga tidak berpikir secara digital akan ketinggalan Mbak. Kita sehingga kebijakan ini sih kebijakan konvensional, sementara saiki opo-opo serba internet, serba ya ini ke depan tentunya harus disinergikan dengan generasi muda kita. Kurang lebih mungkin sekitaran itu. Bisnis-bisnis startup saiki dodolan rasa kudu di warung. Dodolan ning Tokopedia iso, ning Bukalapak iso, ning dodolan ning kono ya iso kan kayak gitu. Lah ini penting sekali peran-peran anak muda di dalam mengolah dan membangkitkan perekonomian Indonesia pasca pandemi nantinya. Syukur wae iso nyepakne jamu-jamu nanti ketika pandemi ini berubah jadi endemi, obat-obatan apa yang sekiranya iso langsung marakne Covid dan kan jadi terobosan. Terobosan-terobosan yang muncul. Ini perannya di situ. Saya tadi cukup apresiasi juga dari Kang Mas saya Mas Joko ya memang harus banyak sekali anggaran untuk kemudaan sebetulnya. Jadi mulai diturunkan anggaran kemudaan untuk memancing lah istilahnya, memancing kreativitas mereka. Ayo lomba-lomba gaya apa, gaya statement misalnya tiktokan yang himbauan tentang Covid seperti itu dilombakan.
atau mungkin himbauan tentang UMKM mana gituan dilombakan. Akhirnya ya peran digital ini tadi. Ya walaupun sebenarnya pro dan kontra juga digital itu, enak sing seneng, enak sing gak seneng kan gitu. Tapi ya inilah namanya perubahan zaman. Nah, saya ono pilih kaya mbiyen wae, Mbak, tapi ya piye, tapi kenyataannya sekarang ya harus berubah dengan kenyataannya seperti itu, Maten. Ya, terima kasih Pak Bondan. Baik Bapak Ibu narasumber, kita menuju ke line SMS yang sudah ikut bergabung dari jalan WhatsApp ya. Yang pertama, selamat pagi Mbak Rara dan narasumber, saya Wanda di Plupuh. Saya baca berita bantuan pekerja dari pemerintah pusat kan sudah dihentikan. Apakah dari provinsi juga ada bantuan seperti pekerja buat pelatihan juga mendapat insentif seperti prakerja? Karena buat saya bantuan seperti prakerja sangat bermanfaat, menambah ilmu juga mendapatkan bantuan insentif yang bisa dimanfaatkan buat modal usaha. Terima kasih. Ini kayaknya Pak Joko nih, tadi sudah disebutkan ya Pak ya, di program tahun 2021 tadi ya Pak ya? Iya, terima kasih. Kaitannya dengan program prakerja pemerintah pusat itu kan ada satu hal yang barangkali harus kita pahami bersama, bahwa masyarakat yang sudah mendapatkan program prakerja tidak boleh duplikasi mendapatkan program yang sama. Nah, kemudian program prakerja itu ada di pemerintah pusat, di pemerintah provinsi programnya bukan prakerja, tetapi disesuaikan dengan tupoksi masing-masing OPD atau kalau dulu dinamakan SKPD. Masing-masing OPD atau SKPD ini punya program masing-masing. Contoh satu program di tempat kami di Dinas Tenaga Kerja ya, di tahun 2021 ini termasuk di tahun 2022 ada program pelatihan bagi kelompok masyarakat yang penganggur. Karena situasi di 2021 ini masih situasi pandemi Covid, kemarin dibatasi. Jumlahnya hanya sekitar 20 orang. Nah, rekrutmen 20 orang, ada 3 hari pelatihan. Hari yang pertama digunakan untuk pemberian materi. Kemudian hari kedua, hari ketiga praktek. Contoh, pada saat hari pertama pemberian materi, kemudian ditanya potensi yang ada di wilayah sini apa? Oh ada jagung, oh ada ketela. Nah kemudian nanti praktek di hari kedua dan hari ketiga pengen buat apa ditanyakan, ada komunikasi antara petugas dari Dinas Tenaga Kerja dengan mereka yang menjadi peserta diklat atau kegiatan. Nah saya pengen tata boga, pembuatan getuk, misalkan bahan bakunya dari ketela, kemudian pembuatan ogol-ogol, bahan bakunya juga dari tela. Nah baru kemudian praktek di hari kedua dan hari ketiga. Juga ada salah satu narasumbernya dari salah satu perbankan miliknya pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dari Bank Jateng, memberikan materi bagaimana akses permodalan dari Bank Jateng. Sehingga pada saat nanti sudah mendapatkan ilmu, sudah bisa praktek, barangkali tidak cukup modal, sudah disiapkan KUR oleh Bank Jateng. Ini salah satu bentuk kegiatan yang ada di Jawa Tengah, yang ada di Dinas Tenaga Kerja. Kemudian yang tadi sudah saya sebutkan itu ada di Dinas Pemuda Olahraga. Nah, mungkin juga di Komisi B yang membidangi masalah perekonomian, mungkin di pertanian ada juga kegiatan yang hampir sama seperti prakerja. Intinya kegiatan-kegiatan itu diberikan kepada masyarakat, tetapi dengan sasaran yang belum disentuh oleh program pemerintah pusat. Toh sama-sama, arah tujuannya sama, mungkin formulasinya berbeda, harapannya nanti akan menghasilkan sesuatu yang berguna untuk kepentingan kita bersama. Saya pikir itu Mbak Rara. Oh gitu ya, terima kasih Pak Joko. Ini Pak Mukafi menambahkan, monggo kalau dari bidang Bapak seperti apa ini? Iya, kalau saya dari perspektif lokal saja, jadi apa yang menjadi kerja-kerja kedewanan kita, diantaranya kan ada reses, kemudian ada kunjungan dapil tentu, itu bisa juga dimanfaatkan untuk bagaimana mensinergiskan dengan kerja-kerja pemuda kita. Jadi dalam reses itu saya yakin beliau-beliau senior saya ini jadi lebih paham, jadi intinya bagaimana ngajak pemuda untuk berkreasi. Kemudian ada lagi program kunjungan daerah pemilihan Kundapil. Jadi kebetulan kami bertiga ini di
tinggal di dapil yang sama, jadi beliau-beliau di Wonogiri, saya di Sragen. Jadi memang sesungguhnya ya kita tiap hari ini kayak hampir nyaris 24 jam karena kita orang dapil, orang di daerah, jadi yang namanya tamu. Dan DPR itu benar menjadi dewan persambatan, jadi banyak orang sambat datang ke rumah. Itu saya yakin bagian dari bagaimana kita mengajak pemuda-muda untuk terus berkreasi. Jadi alhamdulillah misalnya di Komisi B itu ada KWT, kelompok wanita tani, jadi ada bantuan dari pemerintah provinsi, kemudian ibu-ibu kita kumpulkan, kita bersama Dinas Ketahanan Pangan, kita ajari bercocok tanam sayur-sayuran. Di tengah pandemi ini kan tentu ada cara yang menarik, misalnya tidak perlu panik gitu ya dengan situasi ekonomi ini, panik berlebihan maksudnya, jadi cukup ramban di belakang tatkala kita sudah punya apotek hidup, ada sayur-sayuran, ada apapun di situ, tentu ini akan semakin meringankan beban di tengah situasi pandemi ini, gitu. Ya, Bu Ayu, menambahkan? Apa sudah cukup? Ya mungkin gini Mbak Rara, jadi kan tadi sudah disampaikan oleh Pak Joko, memang artinya kita kan dari pemerintah pusat, kabupaten, provinsi dan juga kabupaten dengan segala anggaran-anggarannya, dengan segala kegiatannya itu tentunya bersinergi untuk kemajuan masyarakatnya, terutama mungkin di masa pandemi seperti ini. Tetapi memang yang harus diperhatikan juga ketika banyak pelatihan-pelatihan, mungkin untuk pemuda, mungkin untuk para kaum perempuan, itu harus ibaratnya harus tepat sasaran. Karena ketika sudah diberikan pelatihan tetapi tidak ada lanjutnya, itu sama saja ya sama juga bohong kan, begitu. Jadi memang itu yang harus diperhatikan ketika sudah ada pelatihan, pelatihannya sudah misalnya masak gitu, misalnya bikin kue. Nah, ketika setelah bikin kue itu selesai tidak diajarkan kembali bagaimana cara pemasaran, bagaimana cara sampai dengan ke konsumennya, saya rasa itu hanya ibaratnya setengah-setengah. Jadi harapannya segala kegiatan itu dari awal sampai akhir sampai mungkin berhasil, itu mungkin harapan kedepannya seharusnya tetap ada pendampingan. Pendampingan tentunya juga evaluasi supaya anggarannya itu pun juga pasti kan besar. Nah, anggarannya pun besar, harusnya dengan anggaran yang besar manfaatnya juga luar biasa kepada masyarakat. Mungkin itu saja. Pendampingan berarti ya Bu. Betul, ya. ya. Pak Bondan menambahkan? Apa pertanyaannya? Tinggal jawab aja ya. Nanti saya tanya sendiri, saya jawab sendiri ya. Iya. Kira mau tanya kantornya kita lantai berapa? Mengenai bantuan Pak ini Pak, dari yang kalau pemerintah pusat kan mengenai prakerja begitu, kalau dari provinsi ada nggak sih? Gitu. Karena kan prakerja sekarang sudah tidak ada lagi, sudah selesai. Iya, kalau dari provinsi bantuan kaitan kepemudaan ini kan sudah ranahnya Mbak Ayu dan Pak Joko. Saya idem aja Mbak, matur nuwun. Baik, nah ini kayaknya ke Pak Bondan lagi nih. Selamat pagi Mbak Rara dan narasumber, saya Indra di Sragen. Sekarang Sumpah Pemuda sudah mulai memudar di kalangan milenial. Sederhananya coba tanyakan saja, Sumpah Pemuda jatuh tanggal berapa? Tanggal berapa Pak? Sumpah Pemuda tanggal berapa? Nah, kau ini karo getak ya. Gitu ya. Nah, coba tanyakan saja Sumpah Pemuda dari tanggal berapa, banyak yang lupa. Hal-hal dan upaya apa sajakah yang bisa meningkatkan semangat Sumpah Pemuda di kalangan milenial? Terima kasih, ini kayaknya Pak Bondan nih, cocok nih. Oke. Jadi gini kan, Sumpah Pemuda itu kan esensi dari kesepakatan bersama pemuda-pemudi Indonesia, berbangsa satu, bertanah air satu, berbahasa satu, kan seperti itu. Makanya saya bilang, ini itu harus dikemas dengan asik Mbak, kan gitu. Karena apa? Menunya kepala, misalnya gini, menunya generasi era 80-an, menunya generasi era 90-an, menunya generasi 2000-an itu beda. Ini kan jadi kita di bangsa dan negara ini harusnya itu bisa ngemas biar mereka semua itu asik. Nggak dipangan, pengertian Sumpah Pemuda dipangan yang nun sewu lah, kelahiran 70-an, kelahiran 60-an, itu beda. Mungkin di kelahiran 50-an dikemas dengan cara yang lama, 60-an bisa menerima.
70-an masih bisa menerima. Nanti begitu masuk ke generasi 80-an ke piro Mbak? 80-an ya, sandur sidekan ya. Mbak Ayu ini udah berbeda penerimaannya dengan di era saya gitu loh. Saya kan era 90-an. Nah, nanti dengan yang era 2000-an mesti beda lagi, Mbak. Kalau cuma diceritakan Sumpah Pemuda itu adalah kejadian lama di pelajarannya apa PMP atau apa jenis PPKN yang menjelaskan itu, sekarang udah nggak bisa menerima masyarakat kita seperti itu. Generasi muda kita nggak bisa menerima, maka dari itu inilah peran kita untuk bisa mengemas ini menjadi suatu hal yang asik, sejarah yang bisa dinikmati ngono kuwi. Mungkin digawekne game perjuangan negara kesatuan Republik Indonesia kan mungkin wong wis seneng. Iya. Ngono kuwi ya ini video game. Tapi ikrarnya tetap masih sama ya? Apanya? Bertumpah darah satu, berbahasa satu. Iya. Iklannya masih tetap sama ya? Iklannya sama. Oh, nanti saya pikir beristri satu tambah itu. Itu termasuk kreativitas kepemudaan itu Pak, yang sedang saya ingin pelajari dari senior saya. Iya. Misalnya gitu, kan ya pernah berpikiran kan, misalnya kayak game gitu, game ngono kuwi katimbang gawe Mobile Legends apa kuwi jenenge sing ekon-ekonnya kuwi ngendi-ngendi ngono mbok iso gawe Mobile Legends ekonnya Pangeran Diponegoro kan keren ngono ya to. Perang, jadi dia punya sejarah nah gitu. Jadi ya mau nggak mau kita harus memasukkan dengan cara itu, harus dengan cara milenial juga. Kalau kita tidak memainkan itu, makanya saya melihat ini di luar negeri ini kan mereka sudah arep gawe film kaya ngapa wujudnya film. Pokoknya penting negarane menangan kan ngono. Kalau kita lihat film-film di Amerika, ora pernah Amerika kalah. Mesti menang terus kan ngono kuwi. Pinter ngono. Rembo lah mbok maju dhewe ngono to. Musuhe 100 ngono anggere bedile loro ya menangan. Pokoke ngono kuwi wong jenenge Rembo kan. Ini yang harus kita tanamkan di generasi kita nantinya. Senengannya apa? Ya kita kasih itu, tapi di ruangan permainan yang kreatif itu nanti disisipkan pesan-pesan ideologi kita di dalamnya. Jadi mereka itu jangan sampai ideologi mereka tanam ideologi dari negara asing, intinya seperti itu. Makanya kalau tadi ada yang pertanyaan apa itu Sumpah Pemuda, ya di sinilah tantangannya kan, yang menjadi tantangan yang besar untuk kita bersama untuk mengingatkan kembali tentang sejarah dari Sumpah Pemuda itu sendiri. Karena Sumpah Pemuda ini salah satu landasan komitmen kita bersama terhadap NKRI kita ini gitu loh. Kita sama sadar umur Kabupaten Sragen dan umur NKRI kan lama Kabupaten Sragen. Betul. Sragen berapa coba? Itu udah 200-an tahun kan? 200 ya. 200 tahun. Nah, NKRI kita baru 78 tahun. Berarti kan tua Sragen ya toh. Tua Sragen sama merdeka kita. Berarti kan zaman sadurunge merdeka Kabupaten Sragen ini wis ono, itu kesimpulannya kan begitu. Lah ini dari usia yang 78 tahun ini tentunya kita harus tanamkan pesan-pesan ideologinya, kurang lebih ngaten. Jadi memberikan pelajaran tidak monoton begitu ya, biar lebih asik lagi untuk memahami yang generasi ini gitu ya. Genre monoton biaya. Nah, baik, terima kasih. Gimana Pak? Biar gak gosong Pak, gitu Pak. Balik. Oh, ya Mas caranya ya. Ya deh, cukup menarik bahasan kita nih untuk hari ini Bapak Ibu narasumber, tapi waktu kita sudah sampai di penghujung acara. Yang terakhir Rara pengen pesan-pesan kepada masyarakat sebagai closing statement. Urut dulu ya, ini kayaknya temanya milik anggota Komisi E deh. Monggo silakan Pak Joko, seperti apa pesan-pesan kepada masyarakatnya Bapak? Matur nuwun, pesan-pesannya sebelum terima kasih. Yang pertama adalah peringatan Sumpah Pemuda sebagai momentum untuk bersinergi, bekerja sama dan kolaborasi dalam penanganan dan penanggulangan pandemi yang dapat dimulai dari level terkecil atau lingkungan hingga pemerintah daerah. Kemudian yang kedua, pemuda sebagai agen perubahan atau motor perubahan diharapkan dapat menjadi inisiator dan berinovasi, utamanya dalam gerakan 5M, termasuk gerakan program vaksinasi. Kemudian yang ketiga, diharapkan pemuda dapat berperan aktif dalam pemanfaatan jaringan dan media sosial sebagai corong untuk menyuarakan pandangan dan pemikiran konstruktif secara khusus dan penanganan maupun penanggulangan pandemi COVID. Kemudian yang terakhir, peran pemuda diharapkan dapat dioptimalkan sebagai kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan di lingkungan atau daerah masing-masing
Pemerintah daerah mengikut sertakan peran pemuda untuk dapat berkiprah secara aktif dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, bukan hanya kaitannya dengan masalah pandemi COVID. Itu harapan yang bisa kami sampaikan, Mbak. Matur nuwun. Ya, sama-sama Pak Joko. Wah, ini langsung sudah siap nih Pak Mukafi nih. Sudah merasa nih kalau Rara mau ke Pak Mukafi nih. Monggo silakan anggota Komisi B, Pak Mukafi. Ya, karena situasinya pandemi tentu harus jangan lengah dan tetap waspada terhadap pandemi, ancaman gelombang berikutnya yang sedang mengintai. Jadi hari-hari ini kan kita ya lumayan ditakuti kekhawatiran gelombang 3. Nah, semoga itu tidak terjadi. Saya sudah sampaikan ke Mbak Rara, gelombang itu harusnya milik radio ya Mbak ya, jangan jadi gelombangnya COVID tadi. Kemudian tetap patuhi protokol kesehatan 5M, yang berikutnya pemuda agar ikut dalam mendukung program pemerintah. Kemudian melalui kreativitasnya kami berharap pemuda itu punya terobosan-terobosan dan teknologi informasi agar mengurangi masalah dan bisa membantu masyarakat dapat segera keluar dari pandemi. Itu harapan kita kepada pemuda kita, Mbak. Terima kasih. Terima kasih Pak Mukafi. Monggo Bu Ayu, anggota Komisi A. Ya Mbak Rara, jadi untuk pesan kepada pemuda-pemudi, mungkin yang pertama tentunya di masa pandemi seperti ini, dalam pemulihan juga pasti banyak orang kesusahan, orang kesulitan. Nah, disitulah peran pemuda supaya mempunyai rasa pengabdian kepada bangsa dan negara. Lalu yang mungkin yang kedua, di masa pandemi seperti ini tidak saatnya para pemuda-pemudi itu bersusah-susah seperti yang mungkin yang lain-lainnya, tetapi saatnya para pemuda itu bangkit, saatnya para pemuda itu belajar, karena era sudah berbeda, zaman sudah berbeda, kesempatan ke depan itu, peluang ke depan itu pasti mungkin di luar bayangan kita semuanya. Jadi para pemuda bersiap-siaplah untuk menyongsong hari depan, dan carilah peluang-peluang yang bisa bermanfaat bagi mereka semuanya untuk kedepannya. Dan intinya kalau saya satu, harus belajar. Karena kalau tidak belajar, bagaimana kita mau maju? Itu saja. Ya, terima kasih Bu Ayu. Yang terakhir, anggota Komisi D, Bapak Bondan, monggo silakan. Oke, untuk closingnya ya, karena saya gong dan penutup nih ya. Buat anak-anak muda, tentunya pesan saya cuma satu, tetap jaga rasa cinta dan rasa bangga terhadap tanah air kita, karena sesungguhnya hidup di Indonesia ini walaupun dibilang banyak yang mengeluh, saya tahu keluhan paling banyak dari generasi muda. Wah, sini percayalah bahwa kita di Indonesia ini masih di sebuah surga yang memang sebetulnya masih jauh lebih baik daripada negara-negara lain. Masih banyak sekali contoh negara yang hari ini kita keluhkan di Indonesia ini merupakan impian bagi negara-negara lain dan anak-anak muda di negara lain untuk memiliki negara seperti negara kita ini. Ini masih impian mereka. Mereka masih banyak yang harus berjuang antara hidup dan mati, berjuang di antara runtuhan bangunan perang, berjuang di antara jalur-jalur di mana harus kehilangan orang tua, harus kehilangan anak mereka hanya demi masalah geger-gegeran, masalah udur-uduran tentang prinsip kenegaraan. Semoga saja mari kita bangun pola pikir positif di generasi muda yang nantinya Indonesia ini yang sudah merupakan negara yang aman dan nyaman dan kondusif ini ke depan bisa menjadi negara maju dan kita buktikan di mata dunia bahwa Indonesia bisa. Amin, terima kasih. Berarti inti dari tema kita hari ini, pemuda itu harus kreatif, adaptif, selektif, positif dan juga solutif, begitu ya Pak ya? Dan harus selalu dekat pemudi. Ini pas ini kalau ini ya Pak Bondan ini sudah mas. Apalagi kalau pemuda dekat pemuda. Oh iya. Dekatnya dengan pemuda. Baik, terima kasih.
kasih, Rara harus tutup dulu aja deh sebelum sampai kemana-mana nanti ya. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang berkenan hadir di studio. Yang pertama ada anggota Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Provinsi Jawa Tengah, Ibu Ayuning Skarsuci Bebas MIBMA. Kemudian anggota Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bapak Haji Mukafi Fadli SAG ST. Anggota Komisi D Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bapak Bondan S Bomo Aji SOS MM. Dan yang terakhir anggota Komisi E Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bapak Insinyur Joko Purnomo MH. Terima kasih, dan demikian Mitra Buana dan saudara pendengar, live dialog interaktif Halo DPRD untuk edisi hari ini Sabtu 23 Oktober 2021 dengan tema Sumpah Pemuda sebagai Momentum Persatuan untuk Bangkit dari Pandemi bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa dalam acara Halo DPRD edisi selanjutnya. Saya Rara Anggita dan segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih kebersamaan dan perhatian Anda. Selamat siang. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.